Jenny apa kabar? Puji Tuhan baik. Nah, kakak mau kenalin dulu nih buat adik-adik di rumah yang belum kenal siapa nih di samping kakak, namanya Jenny. Dan yang main musik di belakang ada Kak Philip Dan Kak Tisha. Nah, dan sebelum kita mulai ibadah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan lupa pakai pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua apa, Jenny? Kalau ada mainan ini taruh dulu ya. Dan kalau ada kakak atau adik kalian bisa diajak beribadah bersama. Oke, yang ketiga, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa dititipkan ke orang tua biar bisa ditransfer ke rekening GPDI Petra. Dan yang terakhir, Mari beribadah dengan semangat dan sungguh-sungguh. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami akan beribadah Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami, telinga kami, mulut kami supaya bisa memuji dan menyembah nama-Mu dengan maksimal dan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Pakai gerakan ya semuanya. Semoga bisa jadi anak yang jujur, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian dengan kesungguhan hati kita. Siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sukacita. Hari ini temanya mengajarkan kejujuran. Seorang pemimpin harus selalu berkata jujur. Kenapa adik-adik harus jujur? Karena berkata jujur, adik-adik bisa dipercaya. Contohnya, menjadi ketua kelas, ketua kelompok, dan ketua piket. Siapa di sini menjadi ketua kelas, ketua kelompok, dan ketua piket? Nah, semuanya hebat. Adik-adik, ada tokoh Alkitab yang memiliki karakter kejujuran, yaitu Kaleb dan Yosua. Siapa yang tahu tokoh tentang Kaleb dan Yosua? Nah, dari 12 pengintai tanah Kanaan yang dipilih Musa, Kaleb dan Yosua termasuk orang yang dipilih oleh Musa dan Tuhan. Waktu mereka mengintai, mereka melihat negeri itu berlimpah susu dan madunya. Negeri itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel. Nah, sesudah lewat 40 hari mereka pulang dan mereka membawa hasil. Waktu pulang mereka tidak langsung tidur, pulang ke rumahnya, tetapi bertemu dengan Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Wah, mereka Musa, Harun, dan segenap umat Israel menanti-nantikan nih, apa ya hasilnya? Apa ya hasilnya dari pengintaian 12 orang ini? Wah, mereka bukan hanya mengintai dan membawa berita, tetapi mereka juga memberikan bukti hasil anggur dari negeri itu. Wah, hebat negeri itu deh. Ya, menghasilkan susu dan madunya. Namun, bangsa yang menetap di sana adalah bangsa yang kuat dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Setelah mendengarkan perkataan 10 pengintai itu, umat Israel menjadi takut. Tetapi Kaleb mencoba menenangkan umat Israel dengan katanya, "Tidak, Tuhan, kita akan menduduki kota itu dan kita akan mengalahkan negeri itu." Wah, itu pemimpin yang bisa menenangkan hati umatnya. Tetapi 10 pengintai berkata, wah, tentang hal-hal yang buruk dari negeri itu, sehingga membuat bangsa Israel takut dan banyak yang percaya daripada perkataan Kaleb dan Yosua yang baik dan jujur. Akhirnya Tuhan menghukum 10 pengintai itu dan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Adik-adik mau pilih yang mana? Kaleb dan Yosua atau 10 pengintai? Kalau kakak pasti maunya seperti Kaleb dan Yosua. Hasilnya dari mereka adalah Kaleb dan Yosua dipilih Tuhan menjadi pemimpin untuk menjadi pemimpin di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, Yosua dipilih jadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi Kaleb pun waktu umur 85 tahun, dia masih kuat, masih dapat merebut wilayah Hebron yang dimintanya kepada Yosua. Kalau 85 tahun pasti sudah kakek-kakek. Tetapi Tuhan memberikan kepada Kaleb kekuatan untuk dapat merebut kota yang diinginkannya dan juga berkenan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, melalui ini kita belajar tentang apa? Dari Kaleb dan Yosua, tokoh Alkitab, itu Tuhan memilih dan mempercayakan mereka sebagai pemimpin, yaitu
mereka berkata jujur. Adik-adik, mari kita mau belajar berkata jujur, berkata benar, ya, dan bisa bertanggung jawab. Adik-adik, kita belajar ya hari ini tentang kejujuran. Mari kita mau berdoa. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih akan berkat-Mu pada hari ini. Kami belajar karakter kejujuran. Kami mau belajar Tuhan, kami mau berkata jujur, dan hati kami juga benar Tuhan. Kami mau seturut dengan Engkau, dan kami tahu waktu kami taat, kami akan mendapat berkat-berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, pimpin adik-adik, lindungi adik-adik, dan jagailah mereka. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kids, balik lagi nih sama aku. Kali ini kita bikin kreativitas sekalian belajar ya adik-adik. Belajarnya ada deh sesuatu, kita lihat aja nanti. Cus! Alat dan bahan yang kita butuhkan kali ini ada gunting, pensil, double tip, kertas asturo, dan bekas shuttlecock. Jika adik-adik tidak memiliki bekas shuttlecock, adik-adik bisa gunakan bekas tisu gulung, botol bekas maupun kardus bekas. Sudah itu adik-adik ambil kertas asturonya, lalu adik-adik ukur sesuai tinggi tempat bekas shuttlecocknya tadi dan bisa melingkar ya adik-adik hingga jadi seperti ini. Sesudah itu adik-adik buat 2 pola lingkaran yang berdiameter sama untuk menutup ini. Di sini aku sudah menyediakan 2 pola ini. Lalu salah satu dari pola ini kalian lubangi ya, kisaran 3 cm sampai 5 cm. Lalu setelah itu adik-adik bisa rekatkan lingkaran tadi menggunakan double tip. Di sini aku sudah merekatkan ya adik-adik. Lalu kalian tempel di sini. Lakukan hal yang sama di sebaliknya. Lalu setelah itu jadilah seperti ini. Dan adik-adik bisa menghias sekreatif kalian ya. Tada! Ini dia nih kreativitas kita kali ini, membuat celengan. Kiranya dari kreativitas kita kali ini, kita bisa sama-sama belajar untuk menabung adik-adik. Oh iya, jangan lupa ya adik-adik, 3M harus selalu dilakukan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Happy Sunday!